Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Di sini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Teman-teman, pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan dalam waktu beberapa jam? Apa yang terjadi pada tubuh kalian saat itu terjadi dan mengapa itu bisa terjadi? Biasanya kita akan merasakan kepala pusing, perut sakit, dan badan lemas. Yang kita tahu, mobil memerlukan bensin untuk berjalan. Nah, tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi yang ada dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangunan untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh kita. Sejak lahir hingga akhir masa remaja nanti, kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda-beda dalam proses pertumbuhan. Kalian pasti tahu, jika mobil diisi dengan bahan bakar yang salah, maka mobil tidak akan berjalan atau bahkan rusak. Tubuh kita pun demikian. Kita juga harus memasukkan makanan yang sesuai ke dalam tubuh. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu seperti buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Mengonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai penyakit. Adapun 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Zat-zat utama tersebut yaitu yang pertama ada protein. Protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. Yang kedua ada karbohidrat yang merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada lemak. Lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, semua makanan yang digoreng, dan sebagainya. Lalu ada vitamin. Vitamin membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu yang kelima ada mineral. Mineral juga diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu menyediakan kalsium untuk kesehatan tulang. Dan ada serat. Serat ini penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serat diantaranya yaitu seperti sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, dan beberapa kacang-kacangan. Yang terakhir ada air. Air sangat penting bagi tubuh. Air membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu produksi air liur. Air juga membantu tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayuran. Teman-teman, untuk membantu kalian mengatur pola makan, kalian bisa mengikuti pola piramida makanan ini. Angka presentase menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan. Dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% makanan merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, dan sereal. Adapun 35% makanan sebaiknya mengandung buah-buahan dan sayuran. 20% makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur. Lalu 5% sisanya mengandung lemak dan gula.
Kemudian makanan yang kita makan akan dicerna oleh organ pencernaan yang ada di dalam tubuh. Pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Nasi, lauk pauk, dan buah yang kita makan melalui mulut berubah menjadi benda berwarna kuning kecoklatan yang kita sebut tinja. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah paham tentang makan dan minuman yang baik dikonsumsi oleh tubuh? Apa kalian juga sudah paham bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh? Jika masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa bertanya kepada guru kalian ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.